Sebelum kita pelajari pelajaran hari ini, saya ingin sedikit tambahkan pelajaran yang baru untuk besok. Perkataan bisa jadi berkat atau kutuk. Bisa memberikan dorongan, bisa juga batu sandungan. Lalu contoh-contohnya, contoh-contoh yang positif apa? Ujian, soft answer, masih ingat? Soft answer, jawaban yang lemah lembut akan mengatakan amanah. Lalu pujian. Kalau yang negatif, gosip, fitnah, membocorkan rahasia, ya, talebaran, dirty joke, tambah satu, saya lupa itu ada, exaggeration, apa itu? Membesar-besarkan. Membesar-besarkan. Di Alkitab contohnya apa? Masih ingat anak Daud yang jatuh cinta kepada saudara perempuan, saudara tirinya, Tamar. Siapa yang jatuh cinta sama dia? Saudaranya. Yang jatuh cinta sama akhirnya perkosa sama dia. Amnon. Ya. Lalu Daud kan diam apa? Absalom dia yang paling marah kan? Dia diam-diam. Sesudah selang berapa waktu si Absalom ini bikin pesta. Dia undang semuanya. Lalu waktu pesta dibunuhlah yang memperkosa adiknya itu. Tapi beritanya gimana? Apa beritanya? Beritanya adalah semua saudara-saudara Absalom sudah mati dibunuh. Padahal yang mati cuma berapa? Cuma satu. Itu selalu bisa dapat di jajaran membesar-besarkan. Baik, itu tambahan sedikit yang lalu. Judul untuk pelajaran hari ini bahasa Indonesia-nya ini sangat bagus. Ini minggu lalu punya. Kesederhanaan hikmat sorgawi. ke apa? Kesederhanaan hikmat sorgawi. Kesederhanaannya. Kalau bahasa Inggrisnya The humility of heavenly wisdom. Kalau kesederhanaan, the simplicity. Ini Kerendahan. humility of heavenly wisdom. Maksudnya apa? Terjemahannya apa? Nanti kita akan bahas ini.
istilah the meekness of wisdom. Coba baca ayat hafalannya, Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Jadi di sini kata kuncinya apa? Rendahkan dirimu. Humble yourself. Maka Tuhan akan meninggikan kamu. Di perusahaan-perusahaan besar ada sindroma yang disebut apa? Bahasa Inggrisnya middle manager mentality. Ya, Iya. coba baca kalimat yang pertama. Dalam banyak perusahaan menengah dan besar, terdapat mentalitas manajer menengah. Apa terjemahannya? Mentalitas manajer menengah. Sikap ini terjadi ketika para pekerja merasa layak untuk mendapatkan sesuatu yang mereka belum dapatkan. Lebih dihormati, gaji yang lebih tinggi, posisi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, sikap yang tidak sehat ini berkembang ketika orang tersebut berusaha untuk maju. Gejala-gejalanya mungkin termasuk perkataan yang diberikan untuk menyanjung para pembuat keputusan dan pernyataan yang sifatnya tidak terpuji yang dibuat tentang rekan kerjanya. Semua dibumbui dengan semangat persaingan egois sepanjang waktu kerja. Ketika sebuah berita utama televisi berada di puncak tanpa menghancurkan orang lain untuk tiba di sana, seorang rekan dengan kagum mengamati. Tidak ada korban. Adalah baik untuk berpikir bahwa persaingan yang egois hanya terbatas kepada organisasi sekular dan gereja menjalankannya agak berbeda. Sayangnya, Alkitab mengindikasikan bahwa sangat sering semua hikmat dunia juga dipraktikkan di kalangan umat percaya. Pekan ini mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang realitas yang menguntungkan ini. Yang apa? Realitas yang tidak menguntungkan ini. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan yang besar seringkali timbul mentalitas middle manager. Middle manager ini memang agak sulit untuk diterjemahkan, tapi maksudnya adalah buruh-buruh, pegawai-pegawai yang merasa bahwa dirinya sudah eligible untuk mendapat apa yang mereka belum bisa dapat. Gaji yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sikap yang tidak sehat ini akan berkembang di saat orang tersebut berusaha untuk menjadi yang utama. Dan biasanya dalam diri middle manager ini ada simptom, gejala-gejala. Kalau orang Manado punya istilah apa? Kalau memuji-muji orang lain dengan maksud tertentu apa? Flattering remarks
Ada orang yang suka memuji-muji, tapi di belakangnya ada apa? Ada maksud. Ada udang di balik. Nah, kalau ini terjadi di perusahaan sekuler, itu adalah apa? Biasa. Tapi yang sering kali disesalkan, selfish, rivalry seperti ini ada di mana? Gereja. Di gereja. Makanya dikatakan ini, minggu ini kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan yang tidak sehat ini. Kita masuk di bagian yang pertama. Apa judulnya? Kesederhanaan hikmat surgawi. The meekness. Of wisdom. The meekness of wisdom. Meek itu apa? Menurut Dek baca ayatnya. Yakobus 3 ayat 13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan kita. Ulangi please. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat dan yang lahir dari kelemahan kita. Siapakah yang bijak dan penuh pengertian di antara kamu? Kemudian yang ditekankan di sini, meekness Of of wisdom. Apa artinya? Apa arti the meekness of wisdom yang disebut di Yakobus 3 ayat 13? Nah, sekarang kita analisa dulu konsep wisdom di zaman itu. Kalau kita teliti, kalau kita cermati, wisdom yang disuguhkan oleh Yakobus di dalam bukunya, wisdom yang not primarily the intellectual. Jadi Yakobus dengan ilham Tuhan menjelaskan tentang wisdom. Tapi wisdom ini nampaknya tidak mengutamakan intelektual. Kepintaran otak. Tapi yang ditekankan adalah apa? lifestyle conduct. Yang ditekankan adalah apa? Jadi kalau bicara mengenai wisdom, kalau orang kafir, orang Greka, langsung wisdom itu dihubungkan dengan apa? Kepintaran otak.
intellectual capacity. Tapi Yakobus waktu menyebutkan wisdom dihubungkannya dengan apa? Lifestyle, dengan behavior, dengan tingkah laku kita. Jadi implikasinya apa? Kalau wisdom yang diajarkan orang Greka cenderung theoretical, konsep, teori, rumus, formula. Tapi kalau kita analisa wisdom yang diajarkan oleh Yakobus, yang diilhamkan oleh Tuhan, bukan semata-mata intellectual capacity, kepintaran otak, tapi adalah apa? Experience. Sesuatu yang praktikal. Jadi kalau orang Greka, wisdom itu theoretical. Kalau kita umat Tuhan berdasarkan Yakobus, praktikal. Malahan kalau saudara pelajari konsep wisdom perjanjian lama, apa artinya wisdom? Wisdom adalah to be able to live skillfully. Jadi praktikal instead of theoretical. Coba baca hari Minggu paragraf kedua, paragraf pertama, kalimat terakhir. Atau baca dari kedua. Beberapa komentar. Ya, itu. Beberapa komentar berpikir bahwa keseluruhan pasal 3 kitab Yakobus berhubungan erat dengan apakah yang membuat seseorang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat menjadi guru. Secara alamiah, bijak dan berbudi tampaknya menjadi calon yang baik. Tetapi cakupan ayat ini tampaknya lebih luas, meliputi seluruh anggota jemaat. Hikmat yang Yakobus gambarkan di sini dan di seluruh suratnya bukan tentang bermacam jenis intelektual yang ditinggikan oleh orang Yunani kuno dan banyak negara barat saat ini, tapi hikmat yang terlihat dalam tingkah laku dan gaya hidup seseorang, seperti yang dinyatakan oleh bahasa Yunani anastrope, yang diterjemahkan sebagai tingkah laku, digunakan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Ibrani 13 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 15, dan 1 Petrus 2 ayat 12. Tindakan serta tingkah laku kita menunjukkan seberapa bijaksanaannya kita. Yesus mengajarkan hal yang sama dengan berkata, tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi kalau orang-orang kafir mengkaitkan wisdom dengan apa? Kepintaran otak. Yakobus tidak demikian. Dia mengkaitkan wisdom dengan tingkah laku. Dan ini seirama dengan Yesus punya konsep. Yesus mengatakan hikmat akan dibenarkan oleh apa? Kalimat terakhir, oleh perbuatannya. Lalu kenapa disebut meekness?
paragraf berikutnya sangat menarik. Ya, pendeta. Menariknya satu-satunya tempat dalam perjanjian lama di mana frasa yang diterjemahkan bijak dan berbudi adalah dalam nasihat Musa kepada bangsa Israel untuk memelihara semua hukum yang diperintahkan Allah. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, di mana bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kembali di ayat ini, buku Ulangan, hikmat dikaitkan dengan apa? Dengan perbuatan, bukan ngambang sebagai teori saja. Meekness of wisdom. Ada ungkapan di bahasa Indonesia, orang yang berilmu itu seperti apa? Padi. Kenapa padi? Karena kalau berisi dia menunduk. Orang yang berisi biasanya bagaimana? Gak sombong. Tunduk, merendah. Yang nyaring yang mana? Yang tongkos. Yang nyaring biasanya yang kosong. Tapi apa begitu semua? Enggak juga. Ada orang yang karena dia banyak ilmu, banyak ngomong. Saya bersuara semua. Generally speaking, orang yang berilmu, Orang bodoh suka berbicara. di buku Amsal dikatakan orang yang bodoh kalau diam dianggap apa? Pintar. Sampai dia buka mulut baru ketahuan kebodohannya. Itu mesti dicari ayatnya di Amsal. Orang bodoh kalau diam dianggap pintar. Sampai dia buka mulut baru ketahuan apa? Kebodohan. Jadi the meekness of wisdom, orang yang bijak, orang yang berilmu, biasanya gimana? Generally speaking ya, seperti padi. Tapi yang nyaring itu adalah yang Kosong. kosong. Jadi meekness lebih tepat diterjemahkan kerendahan hati, bukan kesederhanaan. Nah, in contrast, Yakobus 3 ayat 11. Dek, boleh baca?
adalah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adalah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawa. Apa maksudnya? Yang bobot kelihatan bobot. Air yang pahit menghasilkan apa? Mata air asin. Ambisi yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini adalah seperti siapa? Menurut pelajaran kita hari Minggu, sikap seperti ini kedengarannya seperti setan. Kenapa setan? Selfish. Setan itu luar biasa kalau dilihat dari ukuran manusia. Apa yang outstanding dari Lucifer? Ingin meninggikan diri. Apa yang dia sombongkan? Kecantikannya, Kecantikannya dan kepintarannya. kepintarannya. Coba baca paragraf terakhir. Sebaliknya, mata air yang pahit merujuk kepada Yakobus 3 ayat 11, menghasilkan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dalam jemaat, kata mementingkan diri sendiri diterjemahkan dari bahasa Yunani eriteia, yang merujuk kepada mengejar kepentingan diri secara eksklusif. Itu adalah sebuah sikap yang lebih memperlihatkan seperti setan saat di sorga daripada bagaimana seseorang Kristen seharusnya hidup di dunia. Kecuali kita membuat sebuah pilihan dengan sadar untuk menyangkal diri serta menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, kita semua berada dalam bahaya melakukan sikap yang Yakobus amarkan ini. Kalau Yeremia memberikan nasihat kepada orang kaya, kepada orang kuat, kepada orang pintar, apa nasihatnya? Takutlah akan Tuhan, Yeremia 9 ayat 23. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast on his strength, or the rich man boast on his riches. Biarlah orang pintar Jangan sombong, karena apa? karena hikmat. Karena hikmatnya. Karena seperti Hengki tadi katakan, ada juga orang pintar yang luar Sombong. yang menjadi sombong. Kemudian menyambung bagian yang pertama ini, hari Senin menyebutkan tentang
dua jenis wisdom. Kita sudah pernah pelajari di waktu yang silam, masih ingat? Two kinds of wisdom. Yang pertama Worldly, worldly wisdom, yang kedua heavenly. heavenly wisdom. Apa ciri-ciri dari kedua jenis wisdom ini? Coba Dek baca Yakobus 3 ayat 15-16. Yakobus 3 15-16. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Jadi ada hikmat dari mana? Surga. Ya. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Terus Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. wisdom yang secara alamiah ada dalam diri kita disebut apa? Wisdom yang ada pada diri kita secara alamiah disebut ini di hari Senin, is earthly, Earthly, even demonic, demonic, devilish. Cirinya apa? Satu, devoid of the spirit. Tidak ada roh di dalamnya. Yang kedua, cirinya apa? destructive, This wisdom is destructive. Di bahasa Indonesianya apa? Coba ya baca paragraf pertama yang di tengah. Ya, Sementara Yakobus tidak pernah merujuk kepada Roh Kudus secara langsung, enggak di atasnya, terus. di atasnya, bukan di atasnya. This wisdom is destructive itu. Iya. Oh iya, di atasnya. Habis ayat pasal 16 ayat 25. Oke, pada intinya hikmat ini adalah menghancurkan. Nah, Jika kecemburuan dan ambisi yang egois dibiasakan dan diekspresikan, maka hasil yang alamiah adalah kekacauan serta pertikaian, mirip dengan suatu situasi di Korintus, di mana beberapa kata yang sama digunakan. jadi ada dua macam wisdom. Satu earthly, yang kedua apa? Heavenly. Yang earthly cirinya pertama devoid of the spirit, yang kedua cirinya Destructive, destructive. Kalau yang heavenly full of mercy, yang full of mercy. Jadi sudah boleh isi di sebelah. Full of mercy, apalagi Buah yang baik. orang bijak yang benar, the truly wise, mengeluarkan buah, bukan saja menjadi humble and meek seperti Yesus, tetapi apa? Peaceable, gentle, gentle,
merciful, forgiving, and forgiving, peramah, penyayang, willing to overlook fault of others, not critical or judgmental of them. Jadi inilah perbedaan antara earthly dan heavenly wisdom yang kita harus kejar dengan pertolongan Tuhan adalah heavenly wisdom. Kalau saudara analisa gereja di mana saudara berada, mana yang seringkali merajalela? worldly wisdom. Yang seringkali merajalela saat disayangkan bukan heavenly tapi earthly wisdom. Kita masuk di bagian berikutnya. Bahasa Indonesianya apa judulnya? penyebab sengketa, Penyebab sengketa dan pertengkaran. pertengkaran. Apa itu? Apa penyebab sengketa dan pertengkaran? Ada banyak. Apa yang Yakobus sebutkan? Service. Pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah, pertanyaan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini intinya apa? Jawabnya terdapat di paragraf pertama ya, Iya, betul. hari Selasa. Ayat-ayat ini berisikan referensi langsung kepada 10 hukum Allah. Nah, yang di atasnya. Ayat pembuka mana? Iya, betul. Ayat pembuka Yakobus pasal 4 menggambarkan orang percaya yang hancur berkeping-keping oleh sebab perselisihan pahit yang terjadi di dalam lingkungan orang percaya. Jadi sengketa dan pertikaian sudah ada sejak zaman rasul-rasul dahulu kala. Terus Apa penyebab dari dalam di hadapan pertengkaran yang terjadi di dalam jemaat? Keinginan akan kesenangan, kata dalam bahasa Yunani adalah hedonisme. Kerinduan yang jahat ini, yang diibaratkan Paulus sebagai daging, secara aktif menyebabkan peperangan melawan motivasi rohani kita yang lebih tinggi. Kehidupan Kristen melibatkan sebuah peperangan yang berkepanjangan, yang jika tidak dikuasai oleh hikmat yang dari atas, akan menimpa gereja serta menyebabkan trauma spiritual di kalangan umat percaya. jadi amat disayangkan pertikaian, persengketaan terjadi di gereja. Kalau di zaman Paulus, gereja mana yang ditegur oleh Korintus? Konflik, quarrels. Dan sayangnya hal ini seringkali terjadi juga di gereja kita. Di bagian pertama Yakobus bicara secara umum. Tapi di bagian berikutnya dia bicara secara spesifik.
Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Baik. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Pertanyaannya, what specific sinful desires yang disebutkan di sini? Dan bagaimana ini mempengaruhi gereja kita? Apa yang spesifik yang disebut di sini? Tadinya Yakobus bicara secara general, tapi kemudian dia pindah kepada yang spesifik yang disebutkan terjadi dalam gereja kita. Yang spesifik itu apa? Contoh. Tadi di Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ini sudah dibacakan. Yang kita baca bahasa Inggris. You want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motive, that you may spend what you get on your pleasure. Apa judul dari chapter 4? Di bahasa Hawa Inggris. nafsu dan persahabatan yang dunia. Pride promote strife. Nah, itu dia. Kesombongan menyebabkan strife. Pride menimbulkan strife. Nah, kalau wisdom dikaitkan dengan humility, di sini kena nyambung di sini. Kalau kesombongan membawa pertengkaran, kalau wisdom membawa apa? Kedamaian. Karena ciri wisdom yang sejati adalah meekness tadi. Di sini disebutkan secara umum tadi apa? Coba bahasa Inggrisnya apa? Ayat 23. Ya. You want something but don't get it. You kill and covet. You want something and you don't get it. Biasanya apa yang dicari di dalam gereja? Posisi. Nah, itu dia. Terus You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. di bahasa Inggris ada ungkapan the bone of contention. Bone itu tulang, contention itu rebutan. Rebutan. Kalau itu biasanya yang berkelahi ada siapa? Anjing. Berebutan tulang. Tulang itu disebut bone of contention. Nah, dalam gereja ada juga bone of contention yang diperebutkan. Sehingga
berkelahi. Kalau James menggunakan bahasa yang lebih strong, kamu membunuh. Yang membunuh itu tidak selalu dengan pisau atau dengan pistol, tapi membunuh dengan apa? Kata-kata. Dengan kata-kata kita yang kasar, yang pedas, yang kita tujukan kepada orang lain. Jadi Yakobus ini ditulis ratusan tahun yang silam, tapi message-nya masih applicable kepada gereja kita. Jadi salah satu ciri heavenly wisdom adalah kalau orang itu mempunyai meekness, kelemah lembutan, kerendahan hati. Sebaliknya, earthly wisdom membuat seorang menjadi sombong. Dan kesombongan inilah yang biasanya menimbulkan strife and conflict and quarrels di dalam gereja. Hari Rebo, judulnya Persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia. Apa maksudnya? Kalau dikatakan friendship with the world itu maksudnya apa? Dosa. Sekular. Persahabatan dengan dunia. Di pasal 4 ayat 2 sampai 4. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta untuk hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Oke. Kalau kita bersahabat dengan dunia, dengan sendirinya kita bermusuhan dengan siapa? Dunia. Allah. Dengan Allah. Persahabatan dengan dunia itu yang bagaimana? Iri hati. Friendship with the world itu yang bagaimana? Masih ingat statement Ellen White di buku Christ Object Lesson? Di zaman akhir yang seharusnya dunia bertobat kepada gereja, yang terjadi adalah apa? Gereja yang bertobat. Nah, gereja bertobat menjadi seperti dunia. Garis demarkasi yang memisahkan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan semakin tipis. Jadi hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan dari lifestyle mereka. Jadi kalau kita mengadopsi lifestyle
filsafat, kebiasaan dunia. Itulah artinya bersahabat dengan dunia. dunia. Masih ingat ahli sejarah yang mengeluarkan statement, I came into the world, and in the world I saw the churches. Then I went into the church, and in the church I saw the world. Kalau ahli sejarah itu masuk ke gereja kita, apakah dia akan mengucapkan hal yang sama? Yes. Sangat disayangkan, kemungkinan besar demikian. Kalau di Manado, apalagi di kampung-kampung, standar hidup itu masih apa? Cukup tinggi. Saya dengar dulu, nggak tahu sekarang, nggak boleh apa, rambut perempuan diapain? Dikeriting atau diapain? Katanya nggak boleh. Pendeknya, make up segala macam tidak boleh. Tapi kalau pindah ke California, sekarang ini sudah tribute dipasang semua. Lihat dunia di situ. friendship with the world. Nah sekarang masalahnya bagaimana menghadapi seperti ini. Kayaknya pendeta-pendeta yang di California nggak berani. Bukan, orang senang lihat dunia di dalam Nggak berani tegur, ya kan? Apa prinsipnya? lihat aja di Facebook Dulu tuh. nggak pakai kalung, kita di sini sepakai kalung. Sampai kaki pakai Kaki, ada yang pakai tato lagi. Nah, Mana itu? Sedangkan pendeta-pendeta di kampung-kampung berani mereka. Tapi pendeta-pendeta yang di Amerika sudah ikut ke bawah jadi dunia dan senang lihat dunia Itulah tadi. yang di Christ Object Lesson tadi saya bicara. Setiap hari the church is converted into the world, yang seharusnya terbalik. Garis demarkasi yang membedakan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan semakin hari semakin pudar. Jadi ini merupakan tantangan yang besar untuk gembala-gembala sidang, untuk ingatkan kembali bahwa friendship with the world adalah bermusuhan dengan enmity with the Lord, with God. Dan ini membutuhkan apa? keberanian. Keberanian. Banyak gembala yang takut Iya. karena kalau nanti terlalu keras jadi tidak populer. Tidak peduli. Kayaknya seperti tidak ada lagi khotbah-khotbah seperti itu ya. Takut. Ya memang kita harus kembali kepada Alkitab. Kalau kembali ke Alkitab, kita akan tahu apa
tugas daripada gembala itu. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang bukan Advent, kalau Joel Osteen, saya perhatikan khotbahnya gimana? Menyenangkan. Orang jadi apa? Jadi bina bobo. Tertarik. Tertarik. Kalau istilah Larry King, theology of apa? Theology of prosperity. Selalu khotbahnya itu predictable. Ada seorang Kristen diinterview, what do you think about Joel Osteen? Itu perempuan dengan cepat terus menjawab, oh, his sermon is predictable. Artinya sudah bisa ditebak. Semua khotbahnya sama, cuma beda ilustrasi, beda kata-kata, tapi isinya selalu apa? Sama. Selalu sama. Nah, kalau sudah mendengar khotbah yang lebih menyerupai nabi-nabi perjanjian lama, John Hagee. Kalau John Hagee khotbah, dia bukan hanya sekedar menyenangkan, tapi dia berani apa? Menegur. Tapi orang senang mendengar dia berkhotbah karena mereka merasa dibangunkan dari tidur. Nah, di gereja kita juga seharusnya demikian. Sekarang ini ada kecenderungan di mana pendeta-pendeta, gembala-gembala kurang berani berkhotbah tentang kesucian Sabat misalnya, tentang dress reform, sudah jarang sekali dikhotbahkan. Jadi buku Yakobus yang sedang kita pelajari mengingatkan kepada kita bahwa friendship with the world adalah enmity with the Lord. Dan suara trompet harus diberikan dengan terang dan dengan jelas. Masih ingat 1 Korintus pasal 14? Coba saudara buku. Menyimpang sedikit tapi sangat urgent. 1 Korintus 14. Di ayat 8. Satu Korintus 14 ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Bahasa Inggrisnya. Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? Dulu trompet itu pegang peranan yang sangat penting. Ada trompet untuk membangunkan orang dari tidur.
ada trompet untuk menyatakan musuh sedang menyerang. Saya masih ingat rumah kami dulu dekat dengan tangsi militer. Jadi sudah terbiasa pagi-pagi trompet itu bunyi untuk membangunkan tentara-tentara. Kami juga jadi kebiasaan mendengar trompet itu. Ada kalanya trompet itu berbunyi bukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, dan nada trompet itu sendu. Ada serdadu yang apa? Yang mati. Jadi anjuran daripada Paulus, kalau bunyikan trompet harus apa? Jelas. Apakah ini trompet perang ataukah trompet tidur? Kalau musuh datang lalu ditiup trompet tidur, silakan. Nah di sini pendeta-pendeta yang meniup trompet harus jelas. Trompet tidur atau trompet berperang. Kalau saudara ikuti Facebook berita-berita belakangan ini, kita melihat ada polemik di dalam gereja-gereja kita. Sudah ikuti komentar-komentar, kadang-kadang terlalu keras komentarnya. Yang ini pro si ini, yang itu pro si itu. Persis seperti yang disebutkan di dalam buku Sekolah Sahabat. Conflict and quarrels. Mudah-mudahan hal itu tidak jadi berkepanjangan. Terakhir untuk ini malam adalah cara bagaimana kita bisa mengalahkan iblis, sumber daripada pencobaan itu. Ayatnya yang terkenal pasal 4 ayat 7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Baik, bahasa Indonesianya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Kalau baca Petrus, iblis seperti apa? Singa, Seperti singa yang bagaimana? mengaum-ngaum. Singa yang mengaum. Sudah perhatikan kalau singa hendak menerkam, mengejar korbannya, mangsanya, menurut cerita ini masih pro dan cons. Ada pemburu yang katakan sebelum mangsanya itu dikejar, yang mengaum itu siapa? Singa betina. Nah, terbalik. Yang jantan menggelegar bunyinya seperti buntu. Soalnya perhatikan kalau singa mengaum, memang orang jadi totofore baru mengaum, totofore baru
Yang perempuannya apa? Menyerang. Itu teorinya begitu. Jadi iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk diluluhnya. Di Afrika cara untuk menangkal harimau atau singa adalah dengan membuat lingkaran api. Harimau dan singa itu takut sama api. Tapi mereka mesti pastikan api itu menyala sepanjang malam. Jadi mereka bikin lingkaran api, mereka tinggal di tengah-tengah. Jangan sekali-kali apinya dibiarkan apa? Mati. Padam. Singa akan masuk. Tapi selama api itu menyala, baik singa baik harimau tidak akan berani masuk ke dalamnya. Yakobus 4 ayat 7 katakan, submit yourself to the Lord. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, resist the devil. Lawanlah iblis. Janjinya apa? Dia akan lari daripada. Dia akan lari daripadamu. Submit yourself to the Lord. Itu teorinya. Prakteknya bagaimana? Submit itu maksudnya apa? Tergantung. Kita berharap kepada Tuhan. Ya, kita berharap Berserah. tergantung kepada Tuhan. Kemudian pelajaran sekolah sahabat ditutup dengan paragraf yang sangat bagus. Saya baca hari Kamis paragraf terakhir. Bagaimanakah seseorang bertobat? Yakobus menyediakan langkah berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. 1. Datanglah dekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Baik, ini adalah steps to repentance. Langkah menuju pertobatan. Yang pertama apa? Datanglah dekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Yang kedua, Kedua, basuhlah tanganmu dan sucikan hatimu, yaitu tindakan dan pikiran. Ketiga, meratap, berkabung, serta menangisi kekurangan kita, menyadari kembali bahwa kebutuhan kita adalah meminta rahmat Allah. catat itu. Ini bagus sekali. Ayat hafalan, humble yourself in the sight of the Lord, and He will make you up. James 4 verse 10. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara sebelum kita masuk di konklusi? Kalau tidak ada, lesson number 1 baca. Remember, there are two kinds of wisdom. Ada 2 jenis wisdom. Yang pertama Earthly, earthly, yang kedua heavenly. heavenly. Yang pertama earthly itu mengutamakan apa? Intellectual capacity dan sifatnya theoretical. Ini adalah wisdom yang dicari oleh
orang-orang Greka. Tapi heavenly wisdom yang ditekankan adalah apa? Conduct, lifestyle. Jadi bukan semata-mata yang teori, tetapi yang praktikal. Kalau pendidikan di negara-negara Eropa dan Amerika dan negara Barat itu mengikuti jalur yang mana? Greka. Tapi kalau pendidikan Advent mengikuti konsep Ibrani. Itu sebabnya di sekolah kita ada World education. Ada world education. Nggak tahu apakah sekarang masih bisa dipertahankan itu. Itu sangat baik sekali untuk pendidikan mental para mahasiswa. Yang kedua, The importance of humility in the life of a Christian. ciri orang yang punya true wisdom adalah apa? Humility. Nah, kalau humility merajalela di gereja kita, akan terjadi apa? Akan terjadi kemajuan, akan terjadi kedamaian. Tapi sayang yang sekali merajalela bukan humility tapi apa? Right. Pride. Dan pride inilah yang gontok-gontokan untuk berebutan Posisi. posisi. Itu yang merupakan bone of contention di gereja kita. Sangat disayangkan. The secret of overcoming the devil. Yakobus 4 ayat 7. Submit To the Lord. yourself to the Lord. Yang kedua, Resist the devil. resist the devil. Janjinya and He will flee from you. dia akan lari daripadamu. Itu inti pelajaran malam ini.